Minta masa jabatan 9 tahun, Kepala Desa dikritik Fahri Hamzah. Hengki Kurniawan jawab polemik hibah KONI KBB yang cuma 500 juta. Rotasi camat Padalarang dan Ciamplas, Bupati KBB panen kritik pedas. Dan pelantikan PAW Kepala Desa Cirawa Mekar. Halo pemirsa, Baca Hala News kembali menyapa dalam liputan sepekan berita. Saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan warta-warta seputar Bandung dan sekitarnya. Namun sebelum dimulai, ada baiknya Anda menekan tombol subscribe, like, dan lonceng agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Inilah berita selengkapnya. Berita pertama dari Jakarta. Belum lama ini para kepala desa seluruh Indonesia berkumpul di gedung DPR RI untuk berunjuk rasa meminta pemerintah mengabulkan permintaan perpanjangan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun. Secara terang-terangan para Kades meminta agar pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diganti dari masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Malah mereka mengancam, jika tuntutan mereka tidak dikabulkan pemerintah, para Kades tersebut akan menggembosi suara partai di daerah pada pemilu 2024 mendatang. Kerasnya tuntutan para Kades ini membuat para dewan kelimpungan. Banyak di antaranya para anggota legislatif yang lempar bola dan bahkan cenderung setuju dengan tuntutan itu. Secara gamblang, PDI serta PKB setuju dan memberikan dukungan secara penuh untuk menyampaikan revisi terbatas pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 2014, di mana saya juga ikut mengegolkannya, itu kan masa jabatan kepala desa itu per periode 6 tahun kali 3. Bisa dipilih 2 kali lagi, sehingga total 18 tahun kesempatan seorang kepala desa, begitu ya. Namun dirasakan temuan-temuan di lapangan, dirasakan bahwa itu boros dan menimbulkan banyak konflik sosial. Karena kalau kita pilih kepala desa kan dengan tetangga sendiri, dengan saudara sendiri, itu kadang-kadang 3 tahun, 2 tahun pertama itu nggak selesai konfliknya, sehingga sisa 3 tahun atau sisa 4 tahun itu nggak cukup untuk membangun desa. Sementara harus pilkades lagi. Nah, sehingga kemudian relatif hanya kerja konsentrasi bangun desa 2 tahun atau 3 tahun. Ya, sementara 4 tahun yang lain atau 3 tahun yang lain habis untuk berkelahi. Nah, ada tuntutan ini diganti menjadi 9 tahun periodisasinya. Ya, bisa kali 2 atau terserah lah ya. Tapi jabatannya nggak lagi 6 tahun periodisasinya. Saya ngobrol dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau, Bapak Presiden, mengatakan bahwa itu tuntutan itu masuk akal. Memang dinamika di desa itu berbeda dengan dinamika di kabupaten atau kota gubernur. Jadi saya berani katakan, meskipun saya tidak mewakili kepala desa itu, tapi karena diajak diskusi, saya sampaikan pernyataan beliau setuju dengan tuntutan tersebut. Tinggal nanti dibicarakan di DPR. Menyaksikan mantan koleganya di DPR RI, Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah berpendapat lain. Kepala desa itu harusnya justru diturunkan menjadi 5 tahun supaya disesuaikan dengan jadwal APBN. Supaya anggaran dana desa itu lebih accountable, karena dana desa itu juga diaudit oleh BPK. Meskipun menurut saya dana desa itu jauh lebih accountable daripada dana-dana lainnya. Tapi kalau kita menciptakan
siklus kepemimpinan yang panjang, nanti kepala desa ini punya kesempatan main macam-macam. Orang mau menyaingi dan menghadirkan pemimpin kepala desa baru yang lebih bagus, yang lebih cermat, begitu jadi tidak bisa karena kekuasaannya itu justru malah diperpanjang gitu loh. Padahal sekarang ini saya terus terang ya dalam satu kampanye besar gitu ya, karena menurut saya yang harus diperbesar di masa depan itu dalam jangka pendek tentunya adalah dana desa, karena dana desa itu penyelamat perekonomian nasional sekarang ini. Dengan mengalirnya dana desa ke daerah, perekonomian desa itu tumbuh. Karena itulah akuntabilitas di desa harus diperkuat. Caranya batasi masa kekuasaannya kepala desa, bikin mereka lebih akuntabel. Saya yakin dana desa itu akan sangat bermanfaat bagi rakyat kita. Tapi kalau dana desanya dinaikkan, sementara pemimpinnya itu justru diperpanjang, kesempatan mereka untuk melakukan manipulasi terhadap dana desa semakin panjang. Bukan berarti mereka nggak akan kena, nggak akan ditangkap oleh polisi dan sebagainya. Ya tapi itu menjadi repot, karena kita nggak mau yang begitu terjadi. Sungguh ironis, Pemda Kabupaten Bandung Barat hanya memberikan anggaran hibah buat Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI KBB tahun 2023 sebesar 500 juta saja untuk 1 tahun. Anggaran tersebut terjun bebas, pasalnya pada tahun lalu KONI KBB mendapatkan hibah dari Pemda KBB sebesar 12,5 miliar termasuk untuk anggaran Porprov Jabar. Artinya anggaran tersebut dipangkas sebanyak 12 miliar oleh Pemka Bandung Barat. Lucunya anggaran hibah KONI KBB ini juga kalah jauh jika dibandingkan dengan hibah untuk organisasi Karang Taruna yang mencapai 1 miliar. Dan PSSI 1 miliar, futsal 750 juta, sementara Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI yang diketuai istrinya Sonia Fatmala, hibahnya mencapai 1,5 miliar. Apakah hal itu ada hubungannya dengan kekalahan Sonia Fatmala dalam pemilihan Ketua KONI KBB pada bulan Juni silam? Berikut pernyataan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan. Nah, hari ini pemerintah daerah memberikan hibah ke KONI 500 juta. Itu memang kami berikan untuk menunjang tugas administratif. Nah, lalu bagaimana terkait support pemerintah terhadap olahraga di Kabupaten Bandung Barat? Ke depan ya, kebijakan anggaran itu mengacu kepada desain olahraga yang sudah kita buat. Jadi tidak serta-merta gitu minta 10 miliar, minta 9 miliar. Kan peruntukannya harus jelas. Terkait dana hibah, itu bagi saya, di era saya, outputnya harus jelas. Saya selalu sampaikan, ini sebagai contoh saja, misalnya hibah masjid. Ada 200 juta, ada 300 juta yang saya tanda tangan, saya selalu sampaikan, ini untuk apa? Jangan sampai hibah yang begini besar, misalnya untuk beli toa yang mahal, tetapi tidak memperhatikan toiletnya, tidak memperhatikan airnya tidak mengalir dan lain sebagainya. Jadi dalam kita memberikan anggaran itu outputnya harus jelas. Apalagi dasar meminta meminta anggaran yang sebegitu fantastis harus jelas. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa desain olahraga daerah itu kewenangan daerah, dan kita akan memberikan hibah itu langsung pada induk olahraganya. Akibat merotasi camat yang tinggal beberapa bulan lagi menjabat, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan tuai kritik dari berbagai pihak. Tak hanya dari kalangan politisi, bahkan puluhan kades dari Kecamatan Padalarang telah menyatakan surat terbuka agar Bupati meninjau kembali putusan merotasi camat mereka Dudi Supriyadi. Menurut keterangan, protes para kades tersebut bukan tanpa sebab. Mereka menyebut bahwa Camat Padalarang Dudi Supriyadi telah memberikan kontribusi positif untuk membangun daerah Padalarang. Kades Ciburui Kecamatan Padalarang Firmansyah menyatakan 20 kades yang tergabung di Abdesi Padalarang sepakat menyatakan sikap untuk mempertimbangkan kebijakan Hengki Kurniawan terkait dimutasinya Camat Padalarang itu. Namun lain halnya dengan rotasi Camat Ciamplas Jajang Nuriana Arifin yang dirotasi menjadi Camat Saguling. Ketua Abdesi Kecamatan Ciamplas Andriawan Burhanuddin menyayangkan rotasi tersebut.
Dia menilai kepemimpinan Jajang sudah memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan daerah Ciamplas. Kata dia, di mata para kades, Jajang merupakan sosok yang bisa menunjukkan prestasi dalam pembangunan. Lagi pula, kata Andriawan lagi, masa jabatan Jajang sebagai ASN tinggal beberapa bulan lagi. Hal tersebut juga menuai tanggapan beragam, yang salah satunya dari politisi Partai Gelora dan bakal calon legislatif dari Dapil 4 Saipudin melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu. Sungguh ironis memang ketika rotasi Camat Cihampelas yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat dan kebijakan-kebijakan lainnya sungguh selalu mengundang kontroversial. Saya sangat prihatin kenapa hal ini harus terjadi dan atas dasar apa Bupati merotasinya. Terus terang, saya sangat kecewa atas segala tindakan yang beliau lakukan. Beliau datang dari jauh dan kala itu saya dukung beliau sampai menjadi Bupati sampai saat ini, dengan satu harapan agar beliau bisa mendengar apa yang diharapkan dan mendengar apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Kami menghimbau kepada Bupati, sebelum bertindak Anda kenali dulu kultur masyarakat Bandung Barat seperti apa. Pelajari dulu apa permasalahannya, jangan Anda bertindak sewenang-wenang. Memang Bupati ada hak prerogatif untuk hal ini, tapi itu harus berdasar secara objektif, jangan hanya dasar dari bisikan-bisikan dari yang lain. Untuk kepentingan pribadi, saya mohon kepada Bupati untuk bisa bijaksana dalam bertindak. Berilah kado terindah di sisa jabatan Anda agar masyarakat Bandung Barat mengenang Anda sebagai Bupati yang baik. Hefi Nirbaya resmi dilantik menjadi Kepala Desa Cirawa Mekar hingga 2025 mendatang. Acara pelantikan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAW pada 18 Januari tersebut berlangsung di Gor Desa Cirawa Mekar dengan dihadiri oleh Camat Cipatat, Kapolsek dan Ramil, anggota PKK, tokoh masyarakat, para kades Kecamatan Cipatat hingga masyarakat sekitar. Dalam wawancaranya, Dr. Andes Asep Sehabudin, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, mengatakan, Kepala Desa Antar Waktu harus memahami tugas pokok dan fungsi sebagai kepala desa. Sekarang, kata dia, tugasnya bertambah adalah untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan fungsinya. Ya, harapan kepada Pak Kades yang baru ya. Yang pertama, pahamilah tugas pokok fungsi sebagai kepala desa. Karena tadinya dia orang bebas ya, hanya bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Tapi sekarang setelah jadi kepala desa kan nambah ya, nambah peran tugasnya untuk melindungi, mensejahterakan masyarakat. Tapi bukan berarti Pak Kades memberikan uang Pak Kades pribadi, bukan. Tapi bagaimana memperdayakan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi kepala desa. Yang satu. Yang kedua ya. Nah, yang kedua ya, masalahnya di desa ya. Karena desa sudah ada keuangan desa. Bagaimana mengelola keuangan desa dengan baik. Apalagi sekarang sudah pakai sistem Siskudes. Bagaimana sistem pelaporan ke pengelolaan keuangan desa. Nah, ini kan diperlukan aparatur ya. Aparatur yang mengerti di dalam mekanisme sistem IT. Nah, ini juga harus betul-betul peningkatan SDM ya, perangkatnya. Sedangkan Dr. Andes Sulaena Faisal MAP, Camat Cipatat, mengatakan yang terpenting adalah melanjutkan program yang sudah jalan dan semua kegiatan desa sudah bisa dilaksanakan pasca dilantik. Ya, jadi sambil nunggu dari ketentuan yang baru, tapi yang jelas ini menjalankan masa bakti yang terdahulu dan semua akan menjalankan yang tadi disampaikan. Semua kegiatan desa, kemasyarakatan, pembangunan, termasuk kaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dengan kecamatan, dengan Kabupaten Bandung Barat, sudah bisa dilaksanakan sebetulnya. Oh, saya pikir hanya tinggal menuntaskan saja. Dan kemarin juga untuk tahun ini sudah dijalankan oleh PJS juga, itu sudah bersama BPD.
Tapi yang paling penting bagaimana menyinkronkan beliau dengan perangkat desa dan BPD serta masyarakat Cirawa khususnya. Sedangkan Kepala Desa PAW Hevi Nirbaya mengutarakan usai dilantik, pihaknya tak akan ada pergantian perangkat desa selama mereka bisa bekerja sama dan menjalankan tugasnya dengan baik. Saya mengacu dari RPJMDes 2019, saya akan meneruskan, meningkatkan, menjalankan RPJMDes yang sudah dibuat sama almarhum 2019. Selama seideologi siap kerja, tidak akan ada pergantian. Saya akan mengayomi, melayani dengan sepenuh hati, Sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Sekian pemirsa, Sepekan Berita mengabarkan. Dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk menekan tombol like, subscribe untuk yang belum. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensi pemirsa. Sampai berjumpa lagi dalam berita sepekan yang lain.